Ya, balik lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Luar biasa nih Romo nih. Matanya ini udah mulai terbiasa nih Romo nih. Oke Romo, tadi sempat saya spoiler dikit tadi kan mengenai apa makna secara universal. Karena jujur ya Romo ya, saya lebih banyak mendapatkan khususnya anak-anak muda, mereka yang jauh lebih bisa untuk memecah belah dibandingkan mempersatukan. Karena gampang banget, kita kan sulit ya mempersatukan gitu kan, berdamai, tapi dengan hal yang sepele itu bisa pecah. Nah makanya saya mau mendalami makna dari cinta kasih itu dalam supaya sampai pada tahap persaudaraan yang secara universal bisa diterima oleh semua kalangan, bukan hanya dari Katolik, saya dari Islam ataupun secara umum. Baik, menggerakkan persaudaraan. Kalau kita katakan menggerakkan persaudaraan berarti kan ada yang menggerakkan nih. Yang menggerakkan apa? Cinta kasih tadi kembali. Kata kerja berarti ya menggerakkan ya. Menggerakkan kan berarti kata kerja. Berarti apa yang menggerakkan? Cinta kasih. Kalau ada kata yang tertulis, tergerak hati. Tergerak hati kan berarti kita ikut merasakan. Dan pasif dia, bukan kata kerja ya. Ya, dan senantiasa mau melihat orang lain tuh sebagai subjek, sebagai pribadi yang sama dengan kita, bukan objek yang bisa kita perlakukan seenaknya. Gitu. Dalam artian ada ketergerakan hati, dan yang paling menarik adalah ketika dalam setiap mukjizat, dalam setiap hal yang boleh kita alami, itu apa? Bangsa Indonesia tuh punya khas ya, selalu mengulurkan tangan. Mengulurkan tangan. Salaman mengulurkan tangan. Betul. Meminta juga mengulurkan tangan. Tapi juga apa? Memberi bantuan kita juga mengulurkan tangan. Coba kan ada yang tangan di atas, ada tangan di bawah. Nah, ya, dalam artian berarti ada cinta kasih menggerakkan persaudaraan. Buat saya wujudnya ketika kita berani mengulurkan tangan buat yang lain. Buat yang lain mengulurkan tangan. Tetapi kita juga mau diuluri tangan. Jangan sombong gitu. Betul. Ketika kita berani mengulurkan tangan, ketika kita juga harus berani menerima uluran tangan orang lain. Kalau semuanya begitu, saling merekatkan satu sama lain, saya yakin tali persaudaraannya semakin kuat, semakin dalam, semakin erat, maka ya godaan-godaan tuh pasti ada lah Mas Sultan ya. Ya, pas banyak. Pemecah belah tuh pasti masih ada. Tapi kalau ikatannya kuat, relasinya kuat, itu akan susah digoncang. Jadi salah satu yang menguatkan tadi saling berbagi dan tidak sombong tadi ya. Betul. Romo ya. Mau membantu dan mau dibantu. Oke. Gitu. Memang iya, tapi kan di pandemi ini ya Romo ya, kita nih punya keinginan sekali untuk membantu. Tapi kan kita punya kesulitan sendiri terkadang Romo. Ekonominya juga mungkin sedang sulit. Bahkan kita yang mungkin sebenarnya kita adalah objek yang harus dibantu. Tapi karena keinginan kita mau membantu tapi nggak ada materi, apakah jadi terbatas? Atau ada cara-cara lain yang bisa kita terapkan gitu Romo? Iya. Maka kalau orang menunggu punya sesuatu untuk membantu, kayaknya nggak akan pernah membantu dia. Karena pada dasarnya kita nggak akan pernah merasa cukup. Gitu. Tetapi kalau, saya merasa cukup dengan apa? Walaupun kesulitan tadi ya, butuh perjuangan misalkan soal ekonomi. Kalau saya merasa cukup, saya bisa membantu dengan apapun itu. Ya kan bantuan tidak dilihat dari nominalnya. Tapi bagaimana persembahan kita yang setulusnya. Misalkan orang punya 100.000. Mas Sultan deh punya 100.000. Saya cuma punya 2.000. Lalu Mas Sultan memberikan 5.000, saya memberikan 2.000. Ya. Bahwa Mas Sultan bisa hanya memberikan 5.000 lebih besar dari saya 2.000, tapi Mas Sultan hanya memberikan 5.000 dari 100.000. Berapa sekian persen? Itu. Kalau saya memberikan seluruhnya, itu kan udah beda tuh. Maka bukan soal nominalnya, tapi bagaimana hati kita, posisi hati, suasana hati ketika memberikan itu. Ada rasa syukur di sana sehingga apapun itu bisa kita berikan. Nggak harus menunggu kita cukup. Karena manusia tuh buat saya
kayaknya nggak pernah merasa cukup itu. Oh gitu ya. Romo ya? Pengen naik terus handphone aja gitu kan. Ini baru, keluaran terbaru beli lagi, Jatuh beli harga yang lagi. sebelumnya. Ya kan gitu. Iya, Maka iya. kalau nggak pernah merasa cukup, kayaknya pun kalau dia memberi, kita harus lihat juga gitu ya. Apakah suasana hatinya oke, ya baik, tulus, ikhlas, gitu. Ini keren sekali nih, berarti ketika perumpamaan antara 5.000 sama 2.000 tadi cukup kaget saya, karena tahu aja Romo, saya kalau amal emang 5.000. Tapi emang punyanya 5.000. Iya, gitu kan. betul. Kebetulan ada 5.000. Ya, oke, tapi memang itu ya, berarti tidak perlu khawatir nih untuk para milenials, para pemirsa semuanya, kalau misalkan memang kita juga dalam keadaan terbatas gitu ya Romo, tidak melulu soal uang, tidak melulu soal materi gitu ya Romo, bahkan tenaga juga bisa kan Romo ya, Bisa, membantu apapun ya, Romo? bisa. Iya, Nggak iya. akan dikurangin. Kalau kita berbagi jangan takut kekurangan. Jangan takut kita hilang dari apa yang kita miliki, enggak. Pasti akan ditambahkan berkatnya. Oh. Saya punya prinsip gitu. Misalkan di dompet saya nih, wah ada uang nih penuh gitu ya. Saya keluarin aja bagi-bagi gitu kan misalkan. Oh, gitu. Supaya apa? Supaya yang baru datang lagi. Oh iya. Ini sekarang dompetnya penuh nggak nih? Kita perlu uji nih. Bercanda Romo. Iya. Tapi artinya memang itu pesan yang harus kita tangkap, bahwa berbagi itu bukan konsep hanya memberikan uang. Ya. Tapi ya dengan kita membantu, dengan kita mau misalkan mengorbankan waktu kita juga, itu bisa jadi berbagi ya Romo ya. Apalagi di tengah pandemi seperti ini, uluran tangan seperti tadi Romo bilang, itu sangat dibutuhkan untuk membantu dan bergotong royong. Nah, saya ingin bertanya kembali kepada Romo terkait misalkan menurut Romo nih sebenarnya sekarang anak muda nih udah menerapkan belum Romo? Sudah menerapkan belum yang namanya cinta kasih menggerakkan persaudaraan? Kalau ditinjau dari penjelasan yang Romo sampaikan tadi, ini kira-kira anak-anak muda sekarang secara umum sudah menerapkan atau belum kira-kira Romo? Jangan dijawab dulu Romo, kita akan jawab di segmen berikutnya. Tetap di Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Tarik.